Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinta Dira Anastasia Kurniawan dengan NPM 2462011004. Di sini saya akan menjelaskan sejarah HAM di dunia dan sejarah HAM di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke intinya, saya akan menjelaskan apa itu HAM terlebih dahulu. Hak asasi manusia atau HAM itu pada dasarnya hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Jadi tidak bisa dicabut oleh siapapun. Dalam sejarahnya, pengaturan HAM di Indonesia sudah berkembang lewat beberapa konstitusi. Awalnya di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. HAM cuma tersirat lewat beberapa nilai-nilai Pancasila yang belum diatur secara rinci. Lalu di Konstitusi RI 1949 dan UEDS 1950, pengaturan HAM lebih lengkap karena terpengaruh Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Tetapi waktu itu belum berjalan lama karena Indonesia kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 lewat Dekret 1959. Perkembangan paling besar terjadi setelah Reformasi 1998. Waktu Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan dan ditambah pasal 28A sampai 28J. Yang secara tegas menjamin hak-hak warga seperti hak hidup, hak kebebasan, hak beragama, hak pendidikan, hak kerja, dan perlindungan hukum. Negara juga bertanggung jawab untuk menghormati dan melindungi dan memahami rakyatnya. Secara umum bisa dibilang kalau dari dulu sampai sekarang Indonesia semakin maju dalam hal aturan HAM. Tetapi tantangannya tetap ada di penegakan di lapangan. Karena masih sering terjadi pelanggaran dan kelemahannya kesadaran hukum masyarakat maupun aparatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah HAM. Perjalanan hak asasi manusia atau HAM di dunia bukanlah kisah yang singkat, melainkan perjuangan panjang yang dimulai ribuan tahun lalu. Tonggak awalnya bisa kita lihat sejak Raja Cyrus Agung di Persia sekitar tahun 539 sebelum Masehi ketika ia membebaskan para budak dan menjamin kebebasan beragama yang diabadikan dalam Silinder Cyrus. Namun, pondasi hukum modern mulai terbentuk di Inggris dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215. Yang untuk pertama kalinya membatasi kekuasaan raja, menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan penguasa tertinggi yang kebal dari hukum. Ide ini kemudian berlanjut kuat pada abad ke-18 melalui Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Puncak dari semua perjuangan ini terjadi setelah di Indonesia sendiri, kesadaran tentang HAM sudah muncul jauh sebelum kemerdekaan. Sejalan dengan semangat pergerakan nasional dan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta, serta organisasi seperti Budi Utomo dan Serakat Islam. Sejak awal abad ke-20 telah menyuarakan hak-hak dasar rakyat pribumi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan keadilan di mata hukum, yang saat itu dirampas oleh penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, para pendiri bangsa memasukkan semangat HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, perjalanan HAM di era pasca kemerdekaan mengalami pasang surut pada masa demokrasi parlementer tahun 1950-an. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi sempat sangat subur, namun memasuki era Orde Lama dan terutama Orde Baru, implementasi HAM menghadapi tantangan besar. Meskipun pemerintah menjamin stabilitas dan pembangunan kebebasan politik sering dibatasi, dan kasus-kasus pelanggaran hak-hak sipil serta politik atas nama keamanan negara menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial. Titik balik utama dalam sejarah HAM di Indonesia terjadi pada tahun 1998 bersama dengan gelombang reformasi. Tumbangnya rezim Orde Baru membuka ruang kebebasan yang sangat luas dan mendorong lahirnya kerangka hukum HAM yang jauh lebih kokoh. Pemerintah dan parlemen segera mengambil langkah signifikan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.
menambahkan bab khusus yang sangat rinci tentang HAM, yaitu pasal 28A hingga 28J. Langkah ini kemudian diikuti dengan penetapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjadi payung hukum utama di negara kita. Selain itu, dibentuk pula Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi, menyidik, dan melindungi hak-hak warga negara. Meskipun tantangan dan kasus-kasus pelanggaran, baik baru maupun lama, masih terus bermunculan. Era reformasi telah meletakkan landasan hukum yang kuat. Ini membuktikan komitmen Indonesia untuk terus bergerak maju, memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak asasi mereka sepenuhnya, sesuai dengan semangat global dan cita-cita pendiri bangsa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.